Dia baru berusia 7 tahun, tetapi suaranya mengguncang seluruh ruang sidang. Itu dia, teriaknya, sambil menunjuk dengan jari teguh ke pria paling dihormati di ruangan itu. Tatapan pengusaha itu hancur dari dalam, dan tak ada lagi yang bisa pura-pura tak melihatnya. Pada saat itu, runtuhnya kebohongan yang tampak mustahil untuk diungkap pun dimulai. Keheningan pagi di Yogyakarta selalu memiliki caranya sendiri untuk merangkul jiwa. Siti Rahayu, seorang ibu tunggal berusia 32 tahun, mengamati putri kecilnya, Melati, yang sedang asik menggambar di ruang tamu rumah kecil mereka. Jari-jari mungil Melati yang berusia 7 tahun menari di atas kertas dengan penuh semangat. Sesekali mengambil krayon berwarna biru, kemudian merah, lalu hitam pekat. "Apa yang kamu gambar, sayang?" tanya Rahayu sambil menyiapkan sarapan sederhana berupa bubur ayam dan teh manis. Melati mendongak dengan mata bundar besarnya. "Ini aku dan ibu," jawabnya singkat sebelum kembali menunduk dan menggoreskan krayon dengan lebih intens. Rahayu tersenyum, tetapi senyumnya pudar ketika melihat wajah putrinya yang biasanya ceria kini tampak serius dan tegang. Kehidupan Rahayu dan Melati berubah drastis 6 bulan lalu ketika Rahayu mendapatkan kesempatan kerja sebagai asisten administratif di Yayasan Pendidikan Cahaya Nusantara, sebuah lembaga pendidikan terkemuka di Yogyakarta yang didirikan oleh Raden Harsono, pengusaha pendidikan yang dihormati di seluruh Indonesia. Yayasan ini terkenal dengan program pendidikannya yang inovatif, khususnya untuk anak-anak istimewa. Mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kepekaan emosional tinggi, dan kemampuan adaptasi luar biasa. "Ayo sarapan dulu, nanti kita terlambat," Rahayu mengingatkan. Matanya melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 6:30 pagi. Melati tidak bergerak. "Aku tidak mau ke sekolah hari ini, Bu." Kalimat itu membuat Rahayu berhenti sejenak. Ini bukan pertama kalinya Melati mengatakan hal tersebut dalam 2 minggu terakhir. Sebelumnya, Melati selalu antusias pergi ke sekolah, bangga menjadi salah satu dari 30 anak yang terpilih dalam program khusus Yayasan Cahaya Nusantara. "Kenapa, sayang? Bukankah kamu suka dengan Pak Dharma dan kelas spesialnya?" Melati menunduk, krayon hitam di tangannya menekan kuat-kuat hingga nyaris mematahkan ujungnya. "Aku takut dengan ruangan bintang," dahi Rahayu berkerut. "Ruangan bintang? Maksudmu laboratorium sains? Dengan proyektor langit-langit itu?" Melati menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. "Bukan. Ruangan dengan bintang-bintang di dinding. Tempat Pak Budi membawa kami saat Pak Dharma tidak ada." Budi Santoso. Rahayu mengenalnya sebagai asisten Dharma Wijaya, kepala program pendidikan khusus. Rahayu jarang berinteraksi dengan pria pendiam itu, tetapi tidak pernah mendengar ada keluhan tentangnya. "Apa yang kalian lakukan di ruangan itu?" tanya Rahayu lembut, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Kami bermain permainan ingatan, kadang-kadang mendengarkan suara-suara aneh, kadang melihat gambar-gambar yang berubah cepat." Melati menggigit bibir. "Aku selalu pusing setelahnya." Alarm internal Rahayu berbunyi, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya bagian dari metode pembelajaran inovatif yang ia belum pahami sepenuhnya. Bagaimanapun, Yayasan Cahaya Nusantara dikenal sebagai pionir dalam pendidikan modern. "Ibu akan bicara dengan Pak Dharma hari ini, ya? Sekarang kita sarapan dulu," bujuk Rahayu. Dengan enggan, Melati meninggalkan gambarnya dan menuju meja makan. Rahayu mengambil kertas gambar itu, bermaksud menyimpannya, ketika sesuatu menarik perhatiannya. Di tengah gambar keluarga mereka, Melati menggambar sebuah simbol aneh. Lingkaran dengan 9 titik yang dihubungkan oleh garis-garis membentuk pola geometris yang rumit. Di bawahnya ada tulisan bintang 9 dengan huruf-huruf yang terlalu rapi untuk anak seusia Melati. Sepanjang perjalanan ke yayasan, Rahayu tidak bisa berhenti memikirkan gambar Melati. Sejak masuk program khusus 3 bulan lalu, putrinya memang berubah. Nilainya meningkat drastis, kemampuan berbicaranya menjadi lebih terstruktur, dan ingatannya menjadi luar biasa tajam. Semua perubahan positif yang awalnya membuat Rahayu bangga. Tetapi ada perubahan lain. Melati mulai mengalami mimpi buruk, lebih pendiam, dan sering melamun dengan tatapan kosong. Setibanya di yayasan, Rahayu mengantar Melati ke kelasnya, di mana Dharma Wijaya telah menunggu dengan senyumnya yang karismatik. Pria berusia 40 tahun itu
adalah sosok pendidik ideal, sabar, cerdas, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk terhubung dengan anak-anak. Selamat pagi, Melati. Hari ini kita akan belajar tentang pola dan sequence, sambutnya riang. Melati tersenyum tipis, tetapi genggamannya pada tangan Rahayu mengerat. Apa Pak Budi akan datang hari ini? Tanyanya pelan. Senyum Dharma sedikit memudar. Tidak, sayang. Hari ini hanya ada Pak Dharma seharian. Bahu kecil Melati langsung turun, tampak lega. Setelah memastikan Melati duduk dengan tenang, Rahayu berbisik pada Dharma. Pak, bisa bicara sebentar? Tentu, Bu Rahayu. Ada masalah? Melati menceritakan tentang ruangan bintang dan aktivitas dengan Pak Budi. Saya penasaran, program apa itu sebenarnya? Wajah Dharma berubah serius. Maksudnya laboratorium stimulasi kognitif. Itu bagian dari kurikulum pengembangan memori dan persepsi. Saya memahami kekhawatiran Anda. Beberapa orang tua juga bertanya, tapi saya jamin, semua aktivitas sudah melalui uji psikologis yang ketat. Sebelum Rahayu bisa bertanya lebih jauh, telepon Dharma berdering. Maaf, saya harus mengangkat ini. Kita bisa lanjutkan nanti siang? Dengan anggukan enggan, Rahayu menuju kantornya di bagian administrasi. Di sepanjang koridor bercat putih bersih, dinding-dinding dipenuhi foto-foto anak-anak berprestasi dan kutipan-kutipan inspiratif. Di ujung koridor, ia berpapasan dengan Raden Harsono, pendiri yayasan, yang sedang berbicara serius dengan seorang pria asing berpakaian formal. Pagi Pak Raden, sapa Rahayu sopan. Harsono, pria tegap berusia 50 tahunan, dengan rambut beruban rapi mengangguk singkat. Pagi Rahayu, bagaimana Melati? Saya dengar perkembangannya luar biasa. Baik Pak, dia memang banyak kemajuan, jawab Rahayu, tidak ingin membagi kekhawatirannya dengan Harsono. Ada sesuatu tentang cara pria itu menatap yang selalu membuatnya tidak nyaman. Sepanjang hari itu, Rahayu tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Ia memutuskan untuk menjelajahi database yayasan, mencari informasi tentang program khusus yang diikuti Melati. Sebagai asisten administratif, ia memiliki akses ke beberapa file, meski terbatas. Yang ia temukan hanyalah dokumen-dokumen standar, silabus, jadwal, dan laporan perkembangan siswa. Namun ada satu folder bernama Proyek Bintang 9 yang terkunci dengan kata Sandi, nama yang sama dengan tulisan di gambar Melati. Malam itu ketika mereka pulang ke rumah, Melati tampak lebih tenang meski tetap pendiam. Setelah makan malam, ketika Rahayu sedang membereskan dapur, ia mendengar jeritan dari kamar Melati. Berlari masuk, ia menemukan putrinya terduduk di tempat tidur, tubuh kecilnya gemetar hebat. Sayang, ada apa? Mimpi buruk lagi? Melati mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Aku melihat mereka lagi, Bu. Orang-orang dengan mata yang selalu mengawasi, dan simbol itu, simbol yang berputar dan berputar. Rahayu memeluk putrinya erat, berbisik menenangkan meski jantungnya berdebar kencang. Sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di Yayasan Cahaya Nusantara, dan ia bertekad untuk mencari tahu apa itu. Bagaimanapun, ini menyangkut keselamatan putrinya, satu-satunya harta berharga yang ia miliki di dunia ini. Malam semakin larut, tetapi Rahayu tidak bisa tidur. Ia kembali membuka buku catatan Melati, menelusuri gambar-gambar yang semakin aneh dari hari ke hari. Ada pola yang konsisten, simbol bintang 9, angka-angka berurutan dan mata. Banyak sekali gambar mata yang mengawasi. Di halaman terakhir, Melati menuliskan sebuah kalimat dengan huruf-huruf rapi yang bukan gayanya. Mereka ingin kami menjadi sempurna. Pagi berikutnya, Rahayu bangun dengan tekad baru. Semalaman ia memikirkan strategi untuk menyelidiki lebih jauh tentang Proyek Bintang 9. Ia memutuskan untuk mendekati Lastri, petugas administrasi senior yang telah bekerja di yayasan sejak didirikan 15 tahun lalu. Lastri adalah wanita paruh baya yang ramah dengan mata bijaksana dan tawa yang menenangkan. Meski tidak terlalu dekat, Rahayu selalu merasa wanita itu memiliki integritas yang kuat. Bu Lastri, boleh saya bertanya sesuatu? Rahayu memulai percakapan saat mereka sedang menyiapkan kopi di pantry kantor. Tentu Rahayu, ada masalah dengan sistem administrasi. Rahayu menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya saya penasaran tentang proyek Bintang 9. Saya melihat folder itu dalam database, tapi tidak bisa mengaksesnya.
Ekspresi Lastri berubah dalam sekejap, senyumnya memudar dan matanya waspada. Ia melihat sekeliling dengan cepat sebelum berbisik. "Dari mana kamu mendengar tentang itu?" "Melati, putri saya menggambar simbol bintang 9 dan menuliskannya di buku gambarnya. Dia juga menceritakan tentang ruangan bintang dan Pak Budi." Lastri meletakkan cangkir kopinya, tangannya sedikit gemetar. "Rahayu, dengarkan saya. Jangan menyelidiki ini terlalu jauh. Ada beberapa proyek penelitian di yayasan ini yang dibatasi aksesnya." "Penelitian apa? Ini melibatkan anak-anak, Bu." Melati mengalami mimpi buruk, menggambar simbol-simbol aneh dan... Sssst, Lastri memotong. Matanya melirik ke arah kamera CCTV di sudut ruangan. "Tidak di sini. Temui saya di warung sederhana setelah jam kerja, jam 6. Sepanjang hari itu, Rahayu berusaha bersikap normal. Meski pikirannya dipenuhi pertanyaan, ia mengerjakan berkas-berkas seperti biasa, tersenyum pada rekan-rekan kerjanya, dan bahkan berbincang singkat dengan Dharma Wijaya saat berpapasan di koridor. Namun matanya diam-diam mengamati segala yang terjadi di yayasan. Ia memperhatikan bagaimana beberapa anak, termasuk Melati, dibawa ke sayap timur gedung setelah jam makan siang. Area yang seharusnya hanya berisi laboratorium dan ruang pertemuan yang jarang digunakan. Anak-anak itu kembali 1 jam kemudian, tampak lelah dengan tatapan kosong. Saat jam pulang, Rahayu menjemput Melati dari kelasnya. Putrinya tampak lebih diam dari biasanya. "Bagaimana sekolahmu hari ini, sayang?" tanya Rahayu lembut. "Baik," jawab Melati singkat. "Kami bermain permainan baru hari ini." "Permainan apa?" Melihat gambar dan mengingat urutan angka, Pak Budi bilang aku sangat pintar, lebih pintar dari teman-teman lain. Rahayu merasakan campuran kebanggaan dan kekhawatiran. "Kamu memang pintar, sayang, tapi apa permainannya menyenangkan?" Melati terdiam sejenak. "Tidak terlalu, kepalaku sakit setelahnya, tapi Pak Budi memberiku permen spesial yang rasanya aneh dan sakitnya hilang." Alarm di kepala Rahayu berbunyi semakin keras. "Permen? Obat? Apa yang sebenarnya mereka berikan pada anak-anak ini?" Setelah mengantar Melati ke rumah tetangga Nyonya Wati yang bersedia menjaga Melati sebentar, Rahayu bergegas ke warung sederhana. Ini adalah warung kopi sederhana di pinggir jalan, sekitar 2 kilometer dari yayasan, tempat yang cukup ramai untuk berbicara tanpa menarik perhatian. Lastri sudah menunggu di meja pojok dengan secangkir teh hangat dan ekspresi gelisah. "Terima kasih sudah datang," kata Rahayu langsung duduk di hadapan wanita itu. Lastri mengangguk. "Saya tidak punya banyak waktu. Suami saya menunggu di rumah." Ia menarik napas dalam-dalam. "Apa yang ingin kamu ketahui tentang proyek Bintang 9? Semuanya, apa itu? Mengapa melibatkan anak-anak? Apa yang mereka lakukan pada Melati?" Lastri melihat sekeliling sekali lagi sebelum berbicara dengan suara pelan. Proyek itu dimulai 3 tahun lalu, setelah Raden Harsono menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan riset internasional. Mereka tertarik pada perkembangan kognitif anak-anak dengan karakteristik tertentu, daya ingat kuat, ketaatan tinggi, dan sensitivitas emosional. Untuk apa? Awalnya diklaim sebagai penelitian pendidikan, mencari metode terbaik untuk mengoptimalkan potensi anak-anak istimewa, tapi kemudian Lastri menggigit bibirnya. "Beberapa dokumen yang saya lihat menyebutkan tentang pengkondisian pikiran dan implantasi memori." Darah Rahayu terasa membeku. "Maksudnya, mereka melakukan eksperimen mental pada anak-anak kita." "Saya tidak tahu detailnya. Saya hanya melihat beberapa laporan dan jadwal. Ada pihak-pihak kuat yang terlibat, Rahayu. Politisi, pengusaha besar, bahkan beberapa nama dari luar negeri. Tapi ini tidak etis. Mereka tidak bisa melakukan eksperimen pada anak-anak tanpa izin orang tua." Lastri tersenyum sedih. "Siapa bilang mereka tidak punya izin? Ingat formulir persetujuan yang panjang saat Melati diterima di program khusus, yang berisi istilah-istilah teknis dan bahasa hukum yang rumit." Rahayu terdiam. Ia memang menandatangani dokumen itu. Terlalu bahagia karena Melati terpilih untuk program prestisius dengan beasiswa penuh. Tapi mereka tidak menjelaskan apa-apa tentang eksperimen. Memang, dan itulah masalahnya. Saya sudah mencoba bicara dengan beberapa orang tua tahun lalu, tapi tidak ada yang percaya. Bagaimana mungkin Yayasan Cahaya Nusantara yang terhormat melakukan hal tidak etis, bukan?
Lastri menarik napas panjang. Sebulan kemudian, saya dipromosikan ke posisi administratif yang tidak punya akses ke program pendidikan. Anda dibungkam, bisik Rahayu. Lastri mengangguk. Dan saya masih beruntung. Agus, teknisi IT yang mengungkap lebih banyak, tiba-tiba ditemukan mengalami kecelakaan di rumahnya. Dia masih dalam kondisi koma sampai sekarang. Rahayu merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan lagi tentang metode pendidikan yang mencurigakan. Ini adalah konspirasi besar dengan kekuatan di belakangnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun pada Melati. Keluarkan dia dari program itu. Cari alasan apapun. Bagaimana? Kontraknya 1 tahun penuh. Lastri menggeleng. Percayalah, mereka tidak akan mempersulit jika ada orang tua yang ingin keluar. Terlalu berisiko bagi mereka, tapi Rahayu... Mata Lastri menatap dalam-dalam. Jika kamu benar-benar ingin menghentikan semua ini, kamu butuh bukti. Dokumen, rekaman, apapun. Tanpa itu, tidak ada yang akan percaya. Yayasan ini terlalu dihormati dan Raden Harsono punya koneksi di mana-mana. Di mana saya bisa mendapatkan bukti? Ruang server di basement. Semua data disimpan di sana, tapi aksesnya sangat terbatas. Rahayu berpikir sejenak. Saya punya teman Joko, wartawan investigatif di Suara Nusantara. Mungkin dia bisa membantu. Wartawan, Lastri tampak ragu. Media mainstream tidak akan berani menyentuh kasus ini. Terlalu banyak iklan dan donasi dari perusahaan Harsono. Joko berbeda. Dia pernah mengungkap kasus korupsi besar tahun lalu, meski harus kehilangan pekerjaannya di koran nasional. Sekarang dia bekerja untuk media independen. Lastri tampak mempertimbangkan. Baiklah, tapi berhati-hatilah, jangan sampai ketahuan menyelidiki ini. Saat mereka hendak berpisah, Lastri menyerahkan secarik kertas. Ini kode akses ke beberapa file dasar proyek Bintang 9. Tidak banyak, tapi mungkin bisa menjadi awal. Hapus jejak digitalmu setelah mengaksesnya. Terima kasih, Bu Lastri. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda. Jangan berterima kasih. Saya sudah terlalu lama diam. Lastri berdiri, tetapi kemudian berhenti. Oh, dan Rahayu, awasi putrimu dengan sangat ketat. Mereka mungkin sudah menanamkan hal-hal tertentu dalam ingatannya. Dengan kata-kata itu, Lastri pergi, meninggalkan Rahayu dengan lebih banyak pertanyaan dan ketakutan yang semakin besar. Malam itu, setelah Melati tertidur, Rahayu mengakses file-file yang ditunjukkan Lastri menggunakan laptop pribadinya dan koneksi internet warung kopi terdekat. Tidak berani menggunakan jaringan rumahnya sendiri. Yang ia temukan membuatnya semakin cemas. Proyek Bintang 9 dijelaskan sebagai penelitian terobosan tentang akselerasi kognitif dan pola pikir adaptif pada subjek muda. Dokumen-dokumen tersebut penuh dengan jargon ilmiah, tapi beberapa frasa melompat keluar. Pengkondisian subliminal, restrukturisasi memori, dan pemetaan respons emosional. Lebih mengkhawatirkan lagi, ada daftar anak-anak dengan tingkat respons optimal dan nama Melati ada di 3 teratas. Dalam satu file terenkripsi yang berhasil ia buka, ada jadwal lengkap sesi pengkondisian. Persis saat-saat Melati dan anak-anak lain dibawa ke sayap timur. Metodologinya dijelaskan dengan singkat. Paparan visual terprogram, stimulasi auditori berfrekuensi rendah, dan penguat biokimia. Dunia Rahayu seolah runtuh. Putri kecilnya, hartanya yang paling berharga, sedang dijadikan kelinci percobaan dalam eksperimen psikologis yang entah apa tujuannya. Saat kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk, Rahayu mendengar Melati menjerit dalam tidurnya. Berlari ke kamar anak itu, ia menemukan putrinya duduk tegak di tempat tidur. Mata terbuka tapi tidak fokus. Melati, sayang, ibu di sini. Mereka mengawasi. 9 titik, 9 mata. Suara Melati monoton seperti sedang membaca naskah. Kami harus sempurna. Kami akan membantu dunia menjadi lebih baik. Melati? Rahayu mengguncang pelan bahu putrinya. Seolah tersadar dari trans, Melati mengerjap. Ibu, aku bermimpi aneh lagi. Ia memeluk Rahayu erat. Jangan biarkan mereka membawaku ke ruangan bintang lagi, Bu. Aku takut. Memeluk erat tubuh kecil yang gemetar itu, Rahayu membuat keputusan. Apapun yang terjadi, ia harus menyelamatkan putrinya dari Yayasan Cahaya Nusantara. Dan lebih dari itu,
Ia harus menghentikan eksperimen mengerikan ini sebelum merusak lebih banyak anak-anak tak berdosa. Besok, ia akan menghubungi Joko. Ini bukan lagi tentang mencari kebenaran. Ini adalah perang untuk menyelamatkan masa depan anak-anak. Pagi itu, Rahayu menelepon kantor dengan suara dibuat-buat serak, mengatakan bahwa ia dan Melati sedang sakit dan tidak bisa masuk. Sebuah kebohongan yang perlu untuk memberinya waktu berpikir dan bertindak. "Ibu, kenapa kita tidak ke sekolah?" tanya Melati sambil menyantap pisang goreng untuk sarapan. Rahayu tersenyum, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Hari ini kita libur, sayang. Ibu pikir kita perlu istirahat sejenak. Bagaimana kalau kita ke Taman Sari sore nanti?" Mata Melati berbinar. "Sungguh, kita akan melihat istana air?" "Tentu." Rahayu mengusap lembut rambut putrinya. "Tapi sebelumnya ibu harus menemui teman ibu dulu. Kamu tidak keberatan kan bermain sebentar di rumah Bibi Wati?" Setelah mengantar Melati ke rumah tetangganya yang terpercaya, Rahayu bergegas menuju sebuah kafe kecil di kawasan Malioboro. Joko Nugroho, mantan wartawan utama Berita Nasional, yang kini bekerja untuk media investigasi independen Suara Kebenaran, sudah menunggu dengan secangkir kopi hitam dan laptop terbuka. "Sudah lama tidak bertemu, Rahayu," sapa pria berkacamata itu dengan senyum hangat. "Mereka adalah teman kuliah dulu, sebelum kehidupan membawa mereka ke jalur berbeda." "Kamu terdengar sangat cemas di telepon. Ada apa?" Rahayu menarik napas dalam-dalam, kemudian mulai menceritakan segalanya tentang Yayasan Cahaya Nusantara, perubahan pada Melati, mimpi buruk, gambar-gambar aneh, hingga percakapannya dengan Lastri dan file-file yang ia temukan. Joko mendengarkan dengan seksama, sesekali membuat catatan di laptopnya. Ekspresinya berubah semakin serius. "Ini sangat besar, Rahayu," ujarnya setelah Rahayu selesai. "Kamu sadar bahwa kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat berkuasa, bukan? Raden Harsono bukan hanya pengusaha pendidikan biasa. Dia punya koneksi politik hingga ke level tertinggi, aku tahu. Tapi aku tidak punya pilihan, Joko. Ini tentang anakku, tentang puluhan anak lain yang mungkin sedang dimanipulasi." Joko mengangguk. "Aku mengerti, dan aku akan membantumu. Tapi kita butuh bukti konkret, dokumen internal, rekaman video, atau kesaksian dari orang dalam yang bersedia bicara. Tanpa itu, kisah kita hanya akan dianggap konspiratif." Lastri mungkin bersedia bicara, tapi dia sangat ketakutan. "Bagaimana dengan teknisi IT itu yang sekarang koma? Apa kamu tahu namanya?" "Agus Prawira." Menurut Lastri, dia ditemukan terjatuh di kamar mandinya sendiri sekitar 6 bulan lalu. Joko mengetikkan nama itu. "Aku akan menyelidiki kasusnya. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan." Ia berhenti sejenak. "Dan untuk sementara, Rahayu, kamu harus berpura-pura semuanya normal. Tetap bekerja di yayasan, jangan sampai mereka curiga. Tapi Melati, aku tahu ini berat, tapi jika kamu tiba-tiba menarik Melati dari program, mereka akan waspada. Coba cari tahu apakah ada efek jangka panjang dari apa yang mereka lakukan. Mungkin dokter anak atau psikolog bisa membantu?" Rahayu mengangguk pelan. "Aku punya sepupu di Jakarta, Anita Pratiwi. Dia psikolog anak. Mungkin dia bisa membantu tanpa menimbulkan kecurigaan." "Sempurna. Minta dia datang dengan alasan berkunjung keluarga." Joko terdiam sejenak, menimbang sesuatu. "Rahayu, kamu sadar bahwa ini mungkin berbahaya, kan? Jika mereka tahu kamu menyelidiki." "Aku tahu risikonya, tapi aku tidak bisa diam saja." Joko tersenyum tipis. "Keberanianmu belum berubah sejak kuliah." Ia menutup laptopnya. "Baiklah, aku akan mulai menyelidiki dari sudutku. Berhati-hatilah dan jangan mengakses file-file itu dari jaringan pribadimu lagi. Gunakan VPN atau, lebih baik lagi, komputer di perpustakaan umum." Mereka berpisah dengan rencana untuk bertemu lagi dalam seminggu. Rahayu merasa sedikit lebih ringan, mengetahui bahwa ia tidak sendiri dalam perjuangan ini. Keesokan harinya Rahayu kembali bekerja, berusaha bersikap senormal mungkin. Melati pun kembali ke kelasnya, meski dengan enggan. Rahayu memastikan untuk lebih sering mengecek putrinya selama jam istirahat dan makan siang. Selama beberapa hari berikutnya, Rahayu mengamati dengan lebih teliti. Ia memperhatikan pola yang jelas. Setiap Selasa dan Kamis, sekitar 10 anak, termasuk Melati, dibawa ke sayap timur oleh Budi Santoso. Mereka selalu kembali dengan ekspresi lelah dan sedikit bingung. Beberapa,
termasuk Melati, sering mengeluh sakit kepala setelahnya. Pada hari Jumat, Rahayu memberanikan diri mengikuti rombongan itu dari jarak aman. Ia berpura-pura sedang mengantarkan dokumen ke Departemen Keuangan, yang memang berada di area yang sama. Dari sudut koridor, ia melihat Budi membawa anak-anak masuk ke sebuah ruangan dengan pintu logam berat bertuliskan Laboratorium Kognitif, hanya staf berwenang. Saat semua masuk, Rahayu mendekati pintu tersebut dan menempelkan telinganya. Samar-samar, ia mendengar suara monoton Budi membacakan rangkaian angka, diikuti oleh suara-suara anak yang mengulanginya. Kemudian, ada suara denyut berirama pelan dan gumaman bersama anak-anak mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti janji atau ikrar. "Apa yang kamu lakukan di sini, Rahayu?" Suara itu membuatnya terlonjak. Di belakangnya berdiri Dharma Wijaya dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. "Oh Pak Dharma, saya sedang mencari ruang arsip lama. Nyonya Santi dari Keuangan meminta data pengeluaran tahun lalu." Dharma menatapnya dengan intens. "Arsip lama ada di sayap barat, bukan di sini. Kamu seharusnya tahu itu." "Ah, benar. Maafkan saya. Saya sedikit bingung hari ini." Rahayu tertawa gugup. "Tidak apa-apa." Dharma tersenyum, tapi senyumnya tidak mencapai matanya. "Ayo kuantar kamu ke sayap barat." Rahayu tidak punya pilihan selain mengikuti Dharma, meninggalkan Melati dan anak-anak lain di balik pintu berat itu. Sepanjang perjalanan, Dharma berbicara kasual tentang cuaca dan acara yayasan mendatang, tapi Rahayu bisa merasakan ada kecurigaan dalam setiap katanya. Malam itu, Melati kembali mengalami mimpi buruk, lebih parah dari sebelumnya. Ia terbangun berteriak, tubuhnya basah oleh keringat. "Mereka tahu, Bu." Melati terisak dalam pelukan Rahayu. "Mereka tahu Ibu mengintip. Pak Budi bilang kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang ingin mengganggu misi penting kita." Jantung Rahayu berdegup kencang. "Kapan Pak Budi mengatakan itu, sayang?" "Tadi saat pelajaran khusus. Dia menunjukkan foto Ibu dan bertanya, apakah kami sering melihat Ibu di sekitar laboratorium. Aku bilang tidak, tapi Pak Budi bilang Ibu penasaran dan itu berbahaya." Darah Rahayu seolah membeku. Mereka sudah curiga, dan lebih buruk lagi, mereka menggunakan Melati untuk memantaunya. Keesokan paginya, Anita Pratiwi, sepupu Rahayu yang psikolog anak, tiba dari Jakarta berpura-pura sebagai kerabat yang berkunjung. Dengan santai, ia mengobservasi Melati saat mereka bermain dan mengobrol, memberikan tes-tes sederhana yang disamarkan sebagai permainan. "Ada yang tidak beres," kata Anita setelah Melati tidur malam itu. "Memorinya luar biasa untuk anak seusianya, tapi ada pola aneh dalam cara dia mengingat. Seperti ada memori yang dipaksakan masuk." "Maksudmu?" "Dia bisa mengingat detail-detail yang seharusnya tidak mungkin diingat anak 7 tahun, seperti rangkaian 20 angka acak yang aku tunjukkan tadi. Tapi dia kesulitan mengingat hal-hal emosional, seperti apa yang dia rasakan saat ulang tahunnya tahun lalu. Seperti memorinya diprogram ulang." Anita mengangguk serius. "Aku perlu waktu lebih lama untuk diagnosis pasti, tapi ini sangat tidak wajar. Dan lihat gambar-gambarnya. Simbol-simbol yang sama, pola-pola yang konsisten. Ini bukan imajinasi liar biasa." "Apa yang harus kulakukan, Anita?" "Pertama, bawa Melati ke dokter untuk pemeriksaan menyeluruh. Cari tahu apakah ada zat asing dalam sistemnya. Kedua, mulai dokumentasikan semuanya. Perubahan perilaku, kata-kata aneh, gambar-gambar. Dan..." Anita menatap Rahayu dengan serius. "Jika yang kamu curigai benar, kamu harus siap membawa Melati pergi dari sini. Segera." Hari Senin berikutnya ketika Rahayu tiba di kantor, suasananya terasa berbeda. Beberapa rekan kerja menatapnya dengan pandangan aneh dan Nyonya Santi dari Keuangan yang biasanya ramah hanya mengangguk kaku saat berpapasan di koridor. Saat membuka komputernya, Rahayu menemukan email dari Departemen Sumber Daya Manusia memintanya menghadap Direktur HR pada jam istirahat makan siang. Tidak ada penjelasan mengapa. Perasaan tidak enak semakin kuat saat ia melihat Dharma Wijaya berjalan melewati kantornya, menatap ke dalam dengan ekspresi yang sulit dibaca sebelum berlalu. Pada jam makan siang, Rahayu menuju ruang SDM dengan jantung berdebar. Di dalam bukan hanya Nyonya Dian, Direktur SDM yang menunggu,
tetapi juga Raden Harsono sendiri. "Selamat siang, Rahayu. Silakan duduk." Raden Harsono menunjuk kursi di hadapannya dengan senyum dingin. "Terima kasih, Pak. Rahayu, kami memanggilmu ke sini karena ada kekhawatiran tentang perilakumu akhir-akhir ini." Nyonya Dian memulai. "Beberapa staf melaporkan kamu mengakses area terlarang dan menyelidiki program-program yang bukan tanggung jawabmu." "Saya tidak mengerti maksud Ibu." Rahayu berusaha terdengar tenang. "Saya hanya melakukan tugas administratif saya." Raden Harsono tersenyum tipis. "Rahayu, kami tahu kamu mengakses file proyek Bintang 9. Kami tahu kamu mengikuti grup anak-anak ke laboratorium. Dan kami tahu kamu bertemu dengan Joko Nugroho, wartawan yang terkenal kritis." Jantung Rahayu seolah berhenti. Mereka tahu segalanya. "Apa yang membuatmu begitu penasaran, Rahayu?" tanya Harsono dengan nada bersahabat yang terasa sangat palsu. "Apa kamu khawatir tentang Melati? Karena jika itu masalahnya, kita bisa membicarakannya secara terbuka. Kami selalu terbuka dengan orang tua." "Saya hanya ingin memahami program yang diikuti anak saya," jawab Rahayu hati-hati. "Melati mengalami perubahan besar dan sebagai ibunya, saya ingin tahu apa yang terjadi." Tentu, sangat wajar." Harsono mengangguk paham. "Tapi metode kita mungkin sedikit tidak konvensional. Inovasi selalu begitu. Orang-orang takut pada hal baru, pada kemajuan. Mereka tidak memahami visi besar di baliknya." "Visi apa, Pak? Apa tujuan dari eksperimen pada anak-anak ini?" Ekspresi Harsono mengeras sedikit. "Eksperimen? Tidak, Rahayu. Ini bukan eksperimen. Ini adalah program pendidikan revolusioner yang akan mengubah masa depan negara kita. Anak-anak seperti Melati adalah pionir, pemimpin masa depan yang sedang kita siapkan. Dengan mengkondisikan pikiran mereka, dengan menanamkan memori." Hening sejenak. Harsono dan Nyonya Dian bertukar pandang. "Saya lihat kamu sudah terlalu jauh, Rahayu," kata Harsono akhirnya. Nada suaranya berubah dingin. "Ini menyedihkan. Kamu adalah karyawan berbakat. Dan Melati adalah salah satu subjek terbaik kami." Responsnya luar biasa. "Subjek?" Rahayu merasa mual. "Dia anakku, bukan kelinci percobaan." Harsono menghela napas. "Nyonya Dian, tolong berikan dokumennya." Nyonya Dian menyerahkan sebuah map pada Rahayu. Di dalamnya adalah surat pemecatan efektif segera. "Kami terpaksa mengakhiri kontrak kerjamu, Rahayu. Alasannya pelanggaran kerahasiaan dan akses tidak sah ke data yayasan." Harsono berdiri. "Tentu saja ini juga berarti Melati tidak lagi memenuhi syarat untuk program beasiswa kita." "Baik," Rahayu bangkit, berusaha menjaga sikap profesionalnya meski tangannya gemetar. "Saya akan mengambil barang-barang saya dan menjemput Melati." "Oh, jangan khawatir soal Melati." Harsono tersenyum. "Dia sedang dalam sesi khusus dengan Pak Budi. Kami akan mengantarnya pulang nanti sore." "Tidak." Kata itu keluar lebih keras dari yang Rahayu inginkan. "Saya akan menjemputnya sekarang." Senyum Harsono memudar. "Sayangnya itu tidak mungkin. Sesi sedang berlangsung dan tidak bisa diganggu. Ini untuk kebaikan Melati sendiri. Kamu tentu tidak ingin mengganggu perkembangannya, bukan?" Rahayu menatap Harsono lurus-lurus, amarah dan ketakutan bercampur dalam dadanya. "Apa yang kalian lakukan padanya sekarang? Hanya sesi penutupan untuk memastikan transisi yang mulus. Kamu akan mendapati Melati sangat bahagia sore ini, percayalah." Pesan tersiratnya jelas. Mereka sedang melakukan sesuatu pada pikiran Melati. Mungkin menghapus ingatan, mungkin menanamkan sugesti baru, dan Rahayu tidak bisa menghentikannya. "Jika terjadi sesuatu pada anakku," Rahayu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi matanya menyampaikan ancaman yang jelas. "Tidak akan terjadi apa-apa yang tidak diinginkan," jawab Harsono tenang. "Melati akan tetap menjadi anak pintar dan berbakat. Dia hanya akan melupakan beberapa hal yang tidak perlu diingatnya." Dengan tangan terkepal dan hati hancur, Rahayu meninggalkan ruangan itu. Ia tahu pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, taruhannya adalah pikiran dan jiwa putri kecilnya. Rahayu duduk di teras rumahnya. Matanya tak lepas dari jalanan menunggu mobil yayasan yang akan mengantar Melati pulang. Tangannya menggenggam erat ponsel yang terus bergetar dengan pesan dari Joko. Ia sudah memberitahu temannya itu,
tentang pemecatannya dan situasi dengan Melati. Joko menyarankan untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu drastis pada Melati, tulis Joko. Terlalu berisiko bagi mereka. Tetap waspada tapi jangan panik. Mudah mengatakannya, pikir Rahayu pahit. Bukan anak Joko yang sedang berada di tangan mereka. Tepat pukul 5 sore, sebuah sedan hitam berhenti di depan rumahnya. Budi Santoso turun dari kursi pengemudi dan membukakan pintu belakang. Melati keluar dengan langkah ringan, tersenyum cerah, terlalu cerah. "Ibu!" Melati berlari dan memeluk Rahayu. "Ibu tahu, hari ini aku menyelesaikan semua level permainan memori. Pak Budi bilang aku yang terbaik." Rahayu memeluk erat putrinya, matanya menatap tajam pada Budi yang tersenyum tipis. "Selamat sore, Bu Rahayu," sapa Budi sopan. "Melati memang sangat berbakat. Sayang sekali dia harus meninggalkan program kami." "Ya, sangat disayangkan," balas Rahayu datar. "Oh, dan Pak Raden meminta saya menyerahkan ini." Budi mengeluarkan amplop dari sakunya. "Kompensasi untuk pemutusan kontrak kerja dan beberapa dokumen yang perlu ibu tanda tangani." Rahayu menerima amplop itu tanpa membukanya. "Terima kasih." "Sampai jumpa, Melati." Budi menunduk ke arah gadis kecil itu. "Ingat apa yang kita bicarakan tadi?" Melati mengangguk serius. "Rahasia kita tidak boleh diceritakan pada siapapun." Budi tersenyum puas mengangguk sopan pada Rahayu, lalu kembali ke mobilnya. Rahayu menatap kendaraan itu menjauh dengan perasaan campur aduk. "Ayo masuk, sayang." Rahayu menggandeng tangan Melati. "Ibu sudah siapkan jus jeruk kesukaanmu." Di dalam rumah, Rahayu mengamati putrinya dengan hati-hati. Melati tampak normal, terlalu normal. Ia ceria, bersemangat, dan sama sekali tidak menunjukkan ketakutan atau kebingungan yang sebelumnya sering muncul setelah sesi khusus di yayasan. "Melati, sayang, apa yang kamu lakukan di sekolah hari ini?" tanya Rahayu hati-hati. "Belajar seperti biasa, lalu bermain permainan memori dengan Pak Budi. Oh, dan Pak Budi bilang besok aku tidak perlu ke sekolah lagi." "Apa kita akan pindah sekolah, Bu?" "Ya, sayang, Ibu sedang mencari sekolah baru untukmu." "Apa di sekolah baru ada ruang bintang juga?" Rahayu menegang. "Ruang bintang? Kamu masih ingat tentang itu?" Melati mengernyitkan dahi, tampak bingung. "Ruang apa, Bu? Aku bilang apa tadi?" "Kamu bertanya tentang ruang bintang di sekolah barumu nanti." "Oh." Melati menggeleng bingung. "Aku tidak ingat mengatakan itu." "Aneh ya, Bu?" Ia tertawa kecil, lalu kembali fokus pada jus jeruknya. Malam itu, Rahayu tidak bisa tidur. Setelah Melati terlelap, ia membuka amplop dari Budi. Di dalamnya terdapat cek dengan jumlah yang cukup besar, kompensasi pemutusan kerja, dan sebuah dokumen perjanjian kerahasiaan yang intinya melarang Rahayu membicarakan apapun tentang Yayasan Cahaya Nusantara, terutama tentang program-program pendidikannya. Ada juga surat ancaman halus menyatakan bahwa jika Rahayu melanggar perjanjian ini, yayasan akan terpaksa mengambil langkah hukum dan memperingatkan bahwa kebohongan tanpa bukti dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Rahayu mengamati putrinya yang tertidur lelap. Tidak ada mimpi buruk malam ini. Apapun yang mereka lakukan pada Melati siang tadi sepertinya berhasil menenangkannya atau menghapus ingatannya. Pikiran itu membuat Rahayu merinding. Keesokan paginya, Rahayu menelepon Anita yang masih menginap di hotel dekat rumahnya. "Aku perlu bantuanmu lagi," kata Rahayu setelah menjelaskan situasinya. "Bisakah kamu memeriksa Melati sekali lagi? Lihat apa yang berubah." Anita datang sore itu, membawa beberapa permainan dan tes psikologi yang disamarkan sebagai aktivitas menyenangkan. Setelah 2 jam bersama Melati, Anita menemui Rahayu di dapur dengan wajah serius. "Ada yang aneh," katanya pelan. Ingatannya tentang beberapa hal sangat jelas, pelajaran angka informasi faktual. Tapi saat aku menanyakan tentang perasaannya di yayasan atau tentang ruang bintang yang kamu ceritakan, dia tampak bingung dan langsung mengalihkan pembicaraan. Mereka menghapus ingatannya, tidak sepenuhnya. Lebih tepatnya, mereka seperti memasang penghalang di sekitar memori tertentu. Saat dia mendekati topik-topik itu, pikirannya secara otomatis beralih ke hal lain. Anita menghela napas. "Ini teknik sangat canggih, Rahayu. Bukan hipnosis biasa. Apakah bisa diperbaiki?"
Mungkin dengan terapi jangka panjang, tapi kita perlu tahu persis apa yang mereka lakukan untuk menanganinya dengan tepat. Anita menatap Rahayu serius. Kamu perlu bukti, Rahayu. Bukti kuat tentang apa yang mereka lakukan. Saat itu ponsel Rahayu berdering. Joko. Rahayu, aku punya informasi penting. Suara Joko terdengar bersemangat. Aku menyelidiki latar belakang Agus Prawira, teknisi IT yang koma itu. Sebelum kecelakaannya, dia membuat semacam cadangan data. Temannya, sesama teknisi IT, baru saja menghubungiku. Dia takut tapi bersedia membantu. Cadangan data apa? File-file proyek Bintang 9, video, dokumen, semuanya. Tapi ada masalah. Datanya terenkripsi dan tersimpan di server yayasan sendiri. Kita perlu mengaksesnya dari dalam. Aku sudah dipecat, Joko. Aku tidak bisa masuk ke sana lagi. Itulah sebabnya aku menelepon. Temannya Agus, namanya Wira, bersedia membantu kita, tapi dia butuh seseorang yang tahu persis apa yang dicari. Dia tidak berani mengambil risiko terlalu lama di server. Rahayu berpikir cepat. Lastri mungkin bisa membantu. Dia masih bekerja di sana dan tahu lebih banyak tentang struktur data yayasan. Bisakah kamu menghubunginya? Wira bilang kita harus bergerak cepat. Dia mencurigai mereka akan melakukan pembaruan sistem dalam beberapa hari ini, yang mungkin akan menghapus semua cadangan lama. Setelah menutup telepon, Rahayu segera menghubungi Lastri, yang untungnya bersedia membantu meski dengan keraguan yang jelas. 3 hari kemudian mereka bertemu di rumah Joko, Rahayu, Lastri, Wira, dan Anita. Melati dititipkan pada Nyonya Wati, dengan alasan Rahayu harus menghadiri wawancara kerja. Wira, pria muda berkacamata tebal dengan sikap gugup, meletakkan hard disk eksternal di meja. Ini semua yang bisa saya ambil, katanya. Agus sangat pintar. Dia mencadangkan semua file penting dengan sistem yang hanya dia mengerti. Beruntung dia memberi saya petunjuk sebelum kejadian itu. Apakah kamu yakin ini aman? Tidak bisa dilacak kembali padamu, tanya Rahayu khawatir. Wira tersenyum tipis. Saya belajar dari Agus. Saya menggunakan proksi berlapis dan mengakses sistem saat pemadaman listrik terencana kemarin. Waktu sempurna karena server cadangan menyala, tetapi sistem keamanan utama tidak aktif sepenuhnya. Dengan bantuan Lastri yang mengetahui struktur organisasi file, mereka mulai membuka satu persatu dokumen dalam hard disk. Sebagian besar masih terenkripsi, tetapi beberapa dapat dibuka. Astaga, bisik Anita saat mereka membuka sebuah dokumen berjudul Protokol Pengkondisian Fase 2. Ini mengerikan. Dokumen itu menjelaskan secara detail bagaimana anak-anak dilatih untuk mengembangkan ketaatan absolut melalui kombinasi stimulasi visual, auditori, dan kimia. Ada grafik yang menunjukkan tingkat keberhasilan pada berbagai kelompok umur. Dengan anak-anak usia 6-8 tahun menunjukkan hasil terbaik. Mereka mencari cara untuk menciptakan, apa ini? Orang-orang yang sangat mudah dikontrol? Rahayu merasa mual. Lebih dari itu, kata Joko yang sedang membaca dokumen lain. Lihat ini. Proposal untuk Program Nasional Cahaya Nusantara. Mereka berencana memperluas ini ke sekolah-sekolah umum dengan dalih program pengembangan karakter yang didukung pemerintah. Siapa yang mendanai ini semua? Tanya Lastri. Wira menunjuk sebuah folder. Mungkin jawabannya ada di sini. File-file korespondensi Raden Harsono, tapi ini sangat terenkripsi. Butuh waktu untuk membukanya. Saat Wira bekerja untuk memecahkan enkripsi, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan, rekaman video sesi pengkondisian. Dalam video tersebut, sekelompok anak, termasuk Melati, duduk dalam ruangan gelap dengan simbol bintang 9 yang bersinar di dinding. Budi Santoso berdiri di depan, memimpin mereka dalam semacam latihan pengulangan. Anak-anak mengucapkan frasa-frasa seperti kepatuhan membawa kesempurnaan, dan pikiran yang teratur adalah pikiran yang berguna, dengan suara monoton. Mereka seperti robot kecil, bisik Anita ngeri. Video lain menunjukkan anak-anak diberi minuman berwarna biru cerah sebelum sesi dimulai, yang menurut dokumen terkait mengandung penguat kognitif dan stabilisator emosi, istilah halus untuk obat-obatan yang memengaruhi fungsi otak.
Ini sudah cukup untuk membawa mereka ke pengadilan, kata Joko, matanya berkilat marah. Eksperimen pada anak tanpa persetujuan yang jelas, penggunaan obat-obatan tidak teridentifikasi, manipulasi psikologis. Tapi masalahnya, potong Lastri, semua orang tua secara teknis sudah memberikan persetujuan. Dokumen yang mereka tanda tangani sangat licik, dikemas dalam bahasa hukum yang rumit, tapi secara teknis memberi yayasan kebebasan untuk menerapkan metode inovatif untuk pengembangan kognitif dan perilaku. Itu bukan persetujuan yang sesungguhnya, bantah Rahayu. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang mereka setujui. Secara hukum, itu bisa diperdebatkan, kata Joko. Tapi secara moral ini jelas salah, dan kita punya buktinya sekarang. Ada lagi, Wira berhasil membuka file terenkripsi lainnya. Daftar penyandang dana proyek ini. Ada nama-nama besar di sini, politisi, pengusaha internasional, bahkan, astaga, ada nama dari Badan Intelijen. Apa? Joko segera melihat layar. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Mereka terus menggali lebih dalam, menemukan lebih banyak dokumen yang mengungkap skala dan ambisi proyek tersebut. Proyek Bintang 9 bukanlah sekadar eksperimen pendidikan. Ini adalah upaya sistematis untuk mengembangkan metode kontrol pikiran yang dapat diterapkan secara luas. Dimulai dari anak-anak sebagai subjek yang paling mudah dibentuk. Apa yang akan kita lakukan dengan semua ini? Tanya Lastri, suaranya bergetar. Joko berpikir sejenak. Kita perlu strategi yang hati-hati. Lawannya terlalu kuat untuk konfrontasi langsung. Kita butuh perlindungan sebelum membuka ini ke publik. Bagaimana dengan pengadilan? Usul Anita. Tuntutan hukum atas nama anak-anak yang menjadi korban? Terlalu berisiko, balas Joko. Dengan koneksi mereka, kasus seperti itu bisa hilang dalam sistem peradilan. Kita butuh tekanan publik yang kuat, ia berpikir sejenak. Media, tapi bukan satu outlet. Kita perlu menyebarkan ini secara luas, ke banyak jurnalis independen secara bersamaan, buat terlalu besar untuk ditutupi. Dan anak-anak? Tanya Rahayu. Pikirannya tertuju pada Melati. Bagaimana dengan efek jangka panjang dari apa yang telah mereka lakukan? Anita menggeleng sedih. Kita masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi setidaknya sekarang kita tahu apa yang kita hadapi. Aku bisa mulai mencari ahli neuropsikologi yang bersedia membantu tanpa mengungkap sumber informasinya. Saat diskusi berlanjut, ponsel Rahayu berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Jawabnya ragu. Rahayu? Suara di seberang terdengar familiar tapi aneh, seperti berbisik dalam ketakutan. Ini Dharma. Dharma Wijaya. Dharma? Rahayu menatap yang lain dengan terkejut. Ada apa? Dengar, aku tidak punya banyak waktu. Mereka mencurigai ada kebocoran. Sistem keamanan mendeteksi akses tidak sah ke server kemarin. Dharma berbicara cepat. Raden Harsono mengadakan rapat darurat. Mereka berencana menghapus semua bukti dan memindahkan operasi. Kenapa kamu memberitahuku ini? Hening sejenak. Karena aku salah, Rahayu. Aku masuk ke proyek ini dengan niat baik, menciptakan metode pendidikan yang revolusioner. Tapi ini sudah terlalu jauh. Apa yang mereka lakukan pada anak-anak? Suaranya tercekat. Aku punya dokumen lain, dokumen yang bahkan Wira tidak bisa akses. Bisakah kita bertemu? Rahayu menatap teman-temannya, yang mendengarkan dengan tegang. Joko menggeleng keras, mengisyaratkan bahwa ini mungkin jebakan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Rahayu hati-hati. Kamu tidak bisa, jawab Dharma jujur. Tapi aku tahu tentang mimpi buruk Melati. Aku tahu tentang gambar-gambarnya. Aku salah satu yang menciptakan protokol itu, Rahayu. Dan sekarang aku ingin memperbaikinya. Rahayu menutup matanya berpikir keras. Ini bisa jadi kesempatan untuk mendapatkan bukti lebih kuat atau jebakan yang berbahaya. Di mana dan kapan? Tanyanya akhirnya mengabaikan tatapan protes Joko. Taman Sari, dekat Istana Air, 1 jam dari sekarang. Datanglah sendiri, tapi pastikan temanmu siap membantu jika terjadi sesuatu. Dharma terdiam sejenak, dan Rahayu, berhati-hatilah dengan Melati. Protokol terakhir yang mereka lakukan padanya berbeda dari yang lain, lebih intensif. Setelah menutup telepon, Rahayu menceritakan percakapan tersebut pada yang lain.
Ini jelas jebakan, kata Joko tegas. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Kenapa menghubungimu sekarang? Mungkin memang jebakan, Rahayu mengakui. Tapi bagaimana kalau bukan? Ini kesempatan kita mendapatkan bukti langsung dari orang dalam. Dari salah satu yang menciptakan sistem itu. Terlalu berisiko, Lastri menggeleng. Raden Harsono tidak main-main. Jika dia tahu kamu menyelidiki... Justru itu, potong Rahayu. Mereka sudah tahu ada kebocoran. Mereka akan menghapus bukti. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Setelah perdebatan panjang, mereka menyusun rencana. Rahayu akan menemui Dharma, tapi tidak sendiri. Joko dan Wira akan mengawasinya dari kejauhan. Anita dan Lastri akan tetap di rumah Joko, melanjutkan analisis dokumen dan menjaga komunikasi. Dengan jantung berdebar, Rahayu berangkat menuju Taman Sari, lokasi bersejarah yang biasanya ramai dengan turis. Hari sudah mulai gelap dan pengunjung mulai berkurang. Sempurna untuk pertemuan rahasia atau untuk jebakan. Sambil menunggu di dekat istana air kuno, Rahayu mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Di tasnya ada perekam suara kecil dan semprotan merica untuk perlindungan diri. Di kejauhan ia bisa melihat Joko berpura-pura sebagai turis yang mengambil foto. Saat matahari terbenam sepenuhnya, Rahayu melihat sosok Dharma Wijaya berjalan mendekatinya. Pria itu tampak kacau, tidak seperti pendidik karismatik yang biasa dilihatnya di yayasan. Wajahnya pucat dan matanya menyiratkan ketakutan. "Terima kasih sudah datang," kata Dharma dengan suara pelan. "Aku tidak yakin apakah kita diawasi atau tidak." "Langsung saja," kata Rahayu tegas. "Bukti apa yang kamu miliki?" Dharma mengeluarkan flash drive kecil dari sakunya. "Semua yang kamu butuhkan ada di sini. Rekaman rapat dengan penyandang dana, dokumen asli protokol, dan..." Ia menelan ludah, "dan file khusus tentang Melati." Rahayu mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi Dharma menahannya sejenak. "Sebelumnya kamu perlu tahu sesuatu, Rahayu." Matanya menatap lurus. "Melati tidak dipilih secara acak untuk program ini. Dia dipilih karena kamu." Kata-kata Dharma membuat Rahayu membeku. "Apa maksudmu dipilih karena aku?" Dharma melihat sekeliling dengan gugup sebelum melanjutkan dengan suara rendah. "Sebelum bekerja di yayasan, kamu adalah jurnalis, bukan? Menyelidiki kasus korupsi di Kementerian Pendidikan 5 tahun lalu." Rahayu terkejut. Ia memang pernah bekerja sebagai jurnalis junior untuk sebuah majalah investigasi. Sebelum majalah itu ditutup karena masalah keuangan, atau setidaknya itulah alasan resminya. Investigasinya tentang penyelewengan dana pendidikan tidak pernah dipublikasikan. "Bagaimana kamu tahu?" Raden Harsono memiliki data tentang semua risiko potensial, orang-orang yang mungkin mengganggu proyeknya. Dharma menghela napas. "Ketika kamu melamar pekerjaan di yayasan, dia melihatnya sebagai kesempatan. Melati diidentifikasi memiliki karakteristik yang mereka cari, dan merekrutmu memberi mereka akses pada anakmu sekaligus cara untuk mengawasimu." Dunia Rahayu seakan runtuh. Selama ini dia berpikir mendapatkan pekerjaan di yayasan bergengsi itu adalah keberuntungan, sebuah kesempatan baru setelah karirnya di jurnalisme berakhir mendadak. Ternyata semua sudah direncanakan. Melati menjadi target karena kesalahannya. "Jadi, semua ini salahku?" Suaranya bergetar. "Bukan," Dharma menggeleng tegas. "Ini kesalahan kami, orang-orang yang tahu kebenaran tapi memilih diam. Orang-orang seperti aku." Rahayu mengambil flash drive dari tangan Dharma. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa sekarang?" Dharma terdiam sejenak, matanya menerawang. "Aku masuk ke proyek ini dengan keyakinan bahwa kami menciptakan pendidikan masa depan. Metode revolusioner untuk menghasilkan generasi unggul." Suaranya mengeras, tapi kemudian mereka mulai menambahkan komponen-komponen baru. Obat-obatan eksperimental, teknik pengkondisian yang semakin intensif. Raden Harsono berbicara tentang membentuk masa depan bangsa dan menciptakan pemimpin yang patuh. Saat itulah aku mulai ragu. "Tapi kamu tetap melakukannya. Kamu tetap terlibat." "Ya," Dharma mengakui dengan malu. "Sampai minggu lalu, ketika aku melihat laporan hasil akhir dan rencana ekspansinya." Ia menatap Rahayu. "Mereka akan membawa program ini ke ribuan sekolah di seluruh Indonesia, Rahayu, jutaan anak." Pertemuan mereka tiba-tiba terganggu oleh suara langkah mendekat.
Dharma menegang, matanya menyiratkan ketakutan. Seseorang datang, kamu harus pergi sekarang. Bagaimana denganmu? Aku akan menahan mereka, pergilah lewat jalan belakang. Dharma mendorong Rahayu ke arah jalur kecil di antara bangunan kuno. Dan Rahayu, ada satu hal lagi tentang Melati. Cari file bernama Protokol Pengunci. Itu menjelaskan apa yang mereka tanamkan di pikirannya pada hari terakhir. Sebelum Rahayu bisa bertanya lebih lanjut, sosok Budi Santoso muncul di kejauhan, ditemani dua pria bertubuh kekar yang belum pernah Rahayu lihat sebelumnya. Dengan jantung berdebar, Rahayu bergegas menyusuri jalur sempit di antara bangunan-bangunan kuno Taman Sari, berusaha tidak menimbulkan suara. Dari kejauhan ia bisa mendengar Budi berteriak, "Dharma, apa yang kamu lakukan di sini?" Hanya berjalan-jalan, Budi, mencari ketenangan setelah hari yang menegangkan. Suara Dharma terdengar tenang, berbeda dengan kepanikan yang baru saja Rahayu saksikan. Sendirian? Tentu saja, siapa lagi? Rahayu terus bergerak, mencari jalan keluar dari kompleks bersejarah itu. Ia menemukan Joko menunggu di dekat gerbang samping, wajahnya tegang. "Apa yang terjadi? Aku melihat Budi dan orang-orangnya," bisik Joko. "Tidak ada waktu. Kita harus pergi dari sini." Rahayu menarik lengan Joko. "Dharma memberiku bukti, tapi mereka mungkin melihatnya. Kita harus kembali ke Melati sekarang juga." Mereka bergegas ke mobil Joko yang diparkir beberapa blok dari situ. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah, Rahayu menceritakan apa yang Dharma ungkapkan, tentang bagaimana ia dan Melati sengaja direkrut, tentang rencana ekspansi program, dan tentang protokol pengunci misterius yang ditanamkan dalam pikiran Melati. "Kita perlu melihat isi flash drive ini segera," kata Rahayu, menggenggam erat benda kecil yang kini terasa sangat berharga. Sesampainya di rumah Joko, mereka disambut Lastri, Anita, dan Wira yang menunggu dengan cemas. Rahayu segera menanyakan Melati. "Dia baik-baik saja," Anita menenangkan. "Aku baru saja menelepon Nyonya Wati. Melati sedang menonton film kartun favoritnya." Dengan tangan gemetar, Wira menghubungkan flash drive Dharma ke laptopnya yang sudah diamankan. "Aku akan memeriksanya terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada malware atau pelacak," jelasnya jari-jarinya menari di atas keyboard. Setelah beberapa menit pemeriksaan, Wira mengangguk. Sepertinya aman. Isinya sangat terorganisir. Folder-folder bernama sesuai tahapan proyek dan satu folder khusus bernama subjek prioritas. Mereka mulai menelusuri file-file tersebut, dan setiap penemuan membuat mereka semakin terkejut dan ngeri. Ada rekaman video rapat tingkat tinggi, di mana Raden Harsono berbicara pada sekelompok orang berpengaruh tentang membentuk generasi masa depan yang patuh dan produktif, dan menyelaraskan pikiran muda dengan visi nasional. Ada juga dokumen terperinci tentang metodologi yang digunakan, kombinasi teknik psikologis, neuroscience, dan farmakologi yang dirancang untuk mengoptimalkan pola pikir anak-anak. Istilah-istilah teknis mengerikan seperti penghapusan selektif memori emosional dan penanaman kepatuhan subliminal tersebar di seluruh dokumen. "Ini mengerikan," bisik Lastri, tangannya menutup mulutnya yang terbuka. "Mereka benar-benar menciptakan sistem untuk mengontrol pikiran anak-anak. Dan ini baru tahap awal," tambah Joko, menunjuk dokumen berjudul Rencana Implementasi Nasional. Mereka berencana memperkenalkan versi dilemahkan dari teknik ini ke kurikulum nasional dalam 2 tahun ke depan. Rahayu terpaku pada folder subjek prioritas. Di dalamnya ia menemukan subfolder bernama Melati Widodo yang berisi data lengkap tentang putrinya, hasil tes, grafik perkembangan, dan catatan sesi. Membacanya membuat darah Rahayu mendidih. Mereka memperlakukan putrinya seperti tikus laboratorium, mencatat setiap reaksi dan respons dengan dingin dan kalkulatif. "Di mana file tentang protokol pengunci yang Dharma sebutkan?" tanya Rahayu, suaranya bergetar. Wira mencari melalui sistem file. "Ini dia, protokol pengunci, implementasi dan pemantauan, dibuat 3 hari lalu." Mereka membuka file tersebut dan menemukan deskripsi teknis tentang pengaman mental yang ditanamkan pada subjek tingkat tinggi untuk melindungi integritas program. Semakin membaca, wajah Anita semakin pucat. Ini seperti bom waktu psikologis," katanya akhirnya. "Mereka menanamkan semacam mekanisme pertahanan dalam pikiran Melati.
Jika dia mulai mengingat kembali atau jika seseorang mencoba membuatnya mengingat pengalaman di ruang bintang, itu akan memicu respons stres akut, serangan panik, kebingungan, atau bahkan disorientasi total. Maksudmu, jika kita mencoba membantu Melati mengingat apa yang terjadi padanya, itu bisa melukai mentalnya? Tanya Rahayu ngeri. Anita mengangguk sedih. Mereka menguncinya dengan sangat efektif, sebuah jebakan untuk memastikan rahasia mereka tetap aman. Bagaimana cara mengatasinya? Tuntut Rahayu. Pasti ada cara untuk membantunya. Mungkin, Anita membaca lebih lanjut. Di sini ada catatan tentang kunci pengaman dan protokol pembalikan. Tapi implementasinya sangat kompleks, membutuhkan ahli neuropsikologi dan mungkin beberapa peralatan khusus yang mereka gunakan. Saat mereka tenggelam dalam diskusi tentang bagaimana membantu Melati, ponsel Rahayu berdering. Nomor tidak dikenal lagi. "Halo?" jawabnya waspada. "Fu Rahayu." Suara anak perempuan di seberang membuat jantungnya seolah berhenti. "Ini Dina, teman Melati dari sekolah." "Dina, ada apa?" Rahayu langsung tegang. "Kenapa teman sekelas Melati meneleponnya malam-malam begini?" "Pak Budi datang ke rumah Nyonya Wati," kata Dina, suaranya bergetar. "Dia bilang ada keadaan darurat dan perlu membawa Melati. Melati tidak mau ikut, tapi Pak Budi memaksa." Saya mendengar Melati menangis. Dunia Rahayu seolah runtuh. "Kapan ini terjadi, Dina? Kapan?" "Baru saja, Tante. Sekitar 10 menit lalu, saya kebetulan main di rumah sebelah dan melihatnya. Melati terlihat sangat takut, jadi saya langsung menelepon Tante." "Terima kasih, Dina. Kamu anak yang sangat berani dan pintar." Rahayu berusaha menjaga suaranya tetap tenang meski tubuhnya gemetar. "Bisakah kamu ingat kendaraan apa yang Pak Budi gunakan?" "Mobil hitam besar, Tante. Ada tulisan Yayasan Cahaya Nusantara di sampingnya." Setelah menutup telepon, Rahayu langsung bangkit. "Mereka membawa Melati. Budi mengambilnya dari rumah Nyonya Wati." Semua orang di ruangan itu terkesiap. Joko langsung menyambar kunci mobilnya. "Kita harus ke yayasan sekarang juga." "Tunggu," Wira mengangkat tangan. "Mereka pasti tidak membawanya ke yayasan. Terlalu jelas, mereka akan membawanya ke lokasi lain. Tapi kemana?" Rahayu nyaris berteriak frustasi. Lastri berpikir sejenak. Raden Harsono memiliki villa di Pegunungan Kaliurang, sekitar 1 jam dari kota. "Saya pernah mendengar ada fasilitas khusus di sana." "Kita perlu bantuan lebih banyak," kata Joko. "Ini sudah bukan lagi tentang mengumpulkan bukti. Ini penculikan." "Polisi?" usul Wira. Joko menggeleng. "Terlalu berisiko. Kita tidak tahu siapa yang terlibat dengan mereka. Tapi aku punya kontak di Komisi Perlindungan Anak dan beberapa wartawan terpercaya yang bisa membuat kasus ini mendapat perhatian publik segera." Sementara Joko menelepon kontaknya, Rahayu membuka kembali folder tentang Melati, mencari petunjuk tentang apa yang mungkin mereka rencanakan. Ia menemukan catatan berjudul "Prosedur Pembersihan untuk Subjek Kompromitasi" yang menjelaskan langkah-langkah untuk mengamankan subjek yang berisiko membocorkan informasi sensitif. Prosedurnya melibatkan penghapusan memori menyeluruh, menggunakan kombinasi obat-obatan kuat dan teknik hipnosis intensif, diikuti dengan penanaman memori alternatif. Efeknya permanen. "Mereka akan menghapus seluruh ingatannya," bisik Rahayu, air mata mulai mengalir di pipinya. "Mereka akan mengambil Melati dariku, bukan secara fisik, tapi pikirannya, jiwanya. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi." Anita memegang bahu Rahayu dengan tegas. "Kita akan menemukannya." Joko kembali dengan kabar baik. Komisioner Perlindungan Anak, Ibu Ratna, setuju untuk membantu. Dia sedang menghubungi unit khusus kepolisian yang dia percaya. Mereka akan menemui kita di jalan menuju Kaliurang. Dan 3 outlet media sudah siap mempublikasikan kasus ini dalam 1 jam. Terlalu berisiko bagi mereka untuk bertindak saat mata publik tertuju pada mereka. Mereka segera berangkat dalam 2 mobil, Rahayu, Joko, dan Anita di 1 mobil, sementara Lastri dan Wira di mobil lainnya, untuk terus menganalisis data dari flash drive Dharma, mencari informasi lebih lanjut tentang villa di Kaliurang. Sepanjang perjalanan naik ke pegunungan, Rahayu terus berdoa dalam hati. Pikiran tentang Melati sendirian, ketakutan, dan mungkin sedang diproses oleh orang-orang tak berperasaan, itu membuat hatinya hancur.
Melati sangat kuat, Anita menenangkan, seolah membaca pikiran Rahayu. Anak-anak memiliki ketahanan yang luar biasa. Kita akan menemukannya sebelum mereka bisa melakukan sesuatu yang permanen. Setelah hampir 1 jam perjalanan di jalan berkelok pegunungan, mereka bertemu dengan 2 mobil polisi yang tidak ditandai di sebuah area perhentian. Komisioner Ratna, wanita paruh baya dengan aura wibawa, memperkenalkan mereka pada Komisaris Bimo, kepala unit khusus. Kami sudah melihat sebagian bukti yang dikirimkan Joko, kata Komisioner Ratna. Ini kasus yang sangat serius, tapi kami perlu berhati-hati. Raden Harsono memiliki koneksi tingkat tinggi. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan anak-anak, tegas Komisaris Bimo. Politik bisa diurus nanti. Lastri menunjukkan peta lokasi villa yang berhasil mereka temukan dalam file Dharma. Villanya terletak terpencil dikelilingi hutan pinus dengan akses melalui 1 jalan utama. Mereka pasti memiliki keamanan, kata Komisaris Bimo. Kita perlu pendekatan yang tidak menarik perhatian. Mereka menyusun rencana cepat. Tim polisi akan mendekati villa dari 2 arah, sementara Rahayu, Joko, dan Anita akan menunggu di tempat aman hingga situasi diamankan. Tidak, tolak Rahayu tegas. Aku harus ikut. Melati akan ketakutan. Dia membutuhkanku. Setelah perdebatan singkat, diputuskan Rahayu boleh ikut dalam tim utama, tetapi harus tetap di belakang hingga area dinyatakan aman. Lastri dan Wira akan tetap di pos komando sementara, mengordinasikan komunikasi, dan memberi informasi tambahan dari data yang terus mereka analisis. Mereka bergerak dalam kegelapan. Mobil-mobil melaju tanpa lampu utama mendekati properti tersebut. Dari kejauhan, villa mewah itu tampak tenang. Hanya beberapa lampu menyala di lantai bawah dan 1 bangunan terpisah di belakangnya. Itu laboratoriumnya, bisik Lastri melalui radio. Menurut denah yang kami temukan, ada fasilitas khusus di bawah tanah. Tim polisi bergerak dengan cepat dan efisien, mengepung properti dan mengamankan penjaga yang terkejut sebelum mereka sempat memberikan peringatan. Komisaris Bimo memimpin tim utama menuju bangunan utama, sementara tim kedua menuju laboratorium. Rahayu menunggu dengan jantung berdebar, bersembunyi di balik mobil bersama Anita. Menit-menit berlalu seperti jam. Kemudian terdengar suara gaduh dari dalam villa, diikuti seruan-seruan tegas dan suara kaki berlarian. Radio berderak. Area utama aman, suara Komisaris Bimo terdengar. Raden Harsono diamankan, tapi anak-anak tidak ada di sini. Tim B laporkan. Laboratorium aman, jawab suara lain. Menemukan 2 teknisi dan 1 dokter. Ada peralatan medis yang disiapkan. Tapi tidak ada anak-anak. Rahayu merasa lemas. Di mana Melati? Apakah mereka terlambat? Tiba-tiba, radio berderak lagi. Pos komando untuk semua unit. Wira menemukan informasi tentang bunker darurat. Ada ruang bawah tanah tambahan di bawah laboratorium. Akses melalui lemari penyimpanan di ruang belakang. Tim B segera bergerak dan Rahayu tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlari menuju laboratorium, mengabaikan seruan Anita untuk menunggu. Tidak ada yang bisa menghentikannya saat ini. Tidak saat Melati mungkin hanya beberapa meter dari jangkauannya. Di dalam laboratorium yang dingin dan steril, polisi sedang memaksa salah satu teknisi menunjukkan akses ke bunker rahasia. Sebuah lemari besar bergeser, mengungkapkan lorong sempit dengan tangga menurun. Bu, Anda harus menunggu. Seorang petugas mencoba menghentikan Rahayu, tapi tatapan tekadnya membuat petugas itu mengalah. Baiklah, tapi tetap di belakang kami. Mereka menuruni tangga dalam formasi ketat, senjata siap. Di ujung lorong, sebuah pintu logam berat menghadang mereka. Petugas terdepan memberi aba-aba dan 2 petugas lain mendobrak pintu tersebut. Di dalam ruangan yang terang benderang itu, Rahayu melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Budi Santoso berdiri di tengah ruangan. Di sampingnya ada kursi khusus dengan peralatan aneh yang terhubung padanya. Dan di kursi itu dengan mata tertutup dan wajah pucat duduk Melati. Melati, teriak Rahayu, suaranya menggema di ruangan bertembok logam itu. Budi Santoso berbalik dengan terkejut, tangannya masih memegang alat pengontrol yang terhubung ke kursi tempat Melati terikat. Melati sendiri tampak setengah sadar. Kepalanya terkulai lemah dengan elektroda-elektroda kecil menempel di pelipisnya. Jangan bergerak,
perintah Komisaris Bimo, senjatanya terarah pada Budi. Jauhkan tangan Anda dari peralatan itu dan mundur perlahan. Budi tidak bergerak. Matanya yang dingin menatap bergantian antara polisi dan Rahayu. Kalian tidak mengerti apa yang kalian ganggu, ujarnya dengan suara tenang yang mengerikan. Ini lebih besar dari sekadar satu anak. Ini tentang masa depan. Masa depan macam apa yang dibangun dengan memanipulasi pikiran anak-anak. Rahayu melangkah maju, mengabaikan peringatan petugas. Lepaskan putriku sekarang. Selama beberapa detik yang menegangkan, Budi tampak menimbang-nimbang pilihannya. Tangannya masih di dekat panel kontrol, jarinya mengambang di atas tombol merah. Jika aku menekan ini, katanya pelan, seluruh prosedur akan aktif sekaligus. Semua memorinya tentang program ini dan banyak hal lainnya akan terhapus permanen. Dia akan menjadi anak yang berbeda. Berhenti! Komisaris Bimo mengangkat senjatanya lebih tinggi. Ini kesempatan terakhirmu untuk menyerah dengan damai. Rahayu, dengan naluri keibuannya yang mengambil alih, perlahan mendekati Budi. Pikirkan apa yang kamu lakukan, katanya dengan suara gemetar namun tegas. Dia hanya anak kecil. Apapun ideologi atau visi yang kamu yakini, apakah layak mengorbankan kepolosan seorang anak? Untuk sepersekian detik, Rahayu melihat keraguan di mata Budi. Pria itu melirik ke arah Melati yang mulai bergerak gelisah di kursinya, matanya bergerak di balik kelopak, yang tertutup seolah sedang bermimpi. Aku hanya mengikuti protokol, kata Budi akhirnya. Suaranya kehilangan ketegasan. Mereka bilang ini untuk kebaikan yang lebih besar. Dan kamu percaya itu? Rahayu mengambil satu langkah lagi mendekatinya. Lihat dia, Budi. Benar-benar lihat dia. Seorang anak 7 tahun yang seharusnya bermain dan belajar, bukan menjadi subjek eksperimen. Anita, yang baru tiba di ruangan itu, perlahan bergabung dengan Rahayu. Prosedur ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan kognitif dan emosionalnya, katanya dengan otoritas profesionalnya. Sebagai psikolog anak, saya bisa menjamin bahwa apa yang terjadi di sini akan membuat trauma seumur hidup. Keraguan di wajah Budi semakin jelas. Tangannya perlahan turun dari panel kontrol. Melihat kesempatan itu, petugas polisi segera bergerak, mengamankan Budi dan menariknya menjauh dari peralatan. Rahayu segera berlari ke sisi Melati, dengan lembut melepaskan elektroda dari kepala putrinya, sementara Anita memeriksa kondisinya. Melati sayang, ibu di sini, bisik Rahayu, air mata mengalir di pipinya. Kamu aman sekarang? Mata Melati perlahan terbuka, tampak berkabut dan bingung. Ibu, katanya lemah. Kenapa kepala Melati pusing? Tidak apa-apa. Sayang, kita akan pulang sekarang. Rahayu memeluk putrinya erat, merasakan tubuh kecil itu bergetar dalam pelukannya. Mereka memberiku minuman aneh, Melati berbisik. Pak Budi bilang, itu akan membuatku cerdas, tapi rasanya tidak enak. Anita memeriksa pupil Melati dan denyut nadinya. Dia diberi sedatif ringan, tapi tampaknya belum ada prosedur serius yang dilakukan. Kita perlu membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Sementara Melati dibawa keluar dengan hati-hati oleh Rahayu dan Anita, petugas polisi mengumpulkan semua peralatan dan dokumen sebagai barang bukti. Di lantai atas, Raden Harsono sudah diborgol dan dimasukkan ke mobil polisi. Wajahnya menunjukkan kemarahan dingin. Ini belum berakhir, desisnya saat Rahayu berjalan melewatinya, menggendong Melati yang setengah tertidur. Kamu tidak tahu kekuatan apa yang kamu hadapi. Rahayu berhenti sejenak, menatap pria yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan bagi keluarganya. Mungkin tidak, jawabnya tenang. Tapi aku tahu kekuatan cinta seorang ibu, dan itu lebih dari cukup untuk melawanmu. Selama beberapa jam berikutnya, situasi berkembang dengan cepat. Tim medis membawa Melati dan 3 anak lain yang ditemukan di ruangan terpisah ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Joko dan timnya bekerja tanpa lelah, mengkoordinasikan penyebaran bukti ke berbagai media terpercaya. Sebelum fajar, berita tentang skandal Yayasan Cahaya Nusantara sudah menjadi headline di seluruh negeri. Di rumah sakit, Rahayu duduk di samping tempat tidur Melati, menggenggam tangannya sementara dokter melakukan berbagai tes. Dr. Surya, seorang neurolog anak, memimpin tim medis khusus yang ditugaskan untuk kasus ini. Secara fisik, dia baik-baik saja, jelas Dr. Surya,
pada Rahayu dan Anita. Tidak ada tanda-tanda kerusakan neurologis permanen. Obat yang mereka berikan adalah campuran sedatif dan stimulan kognitif ringan yang akan keluar dari sistemnya dalam 24 jam. Bagaimana dengan pikirannya? Tanya Rahayu hati-hati. Mereka melakukan semacam pengkondisian padanya selama berbulan-bulan. Dr. Surya menghela napas. Itu bagian yang lebih kompleks. Dari pemindaian awal, kami melihat beberapa pola aktivitas otak yang tidak biasa saat kami menunjukkan simbol-simbol tertentu padanya. Jelas ada semacam respons terkondisi yang tertanam cukup dalam. Apakah bisa diperbaiki? Suara Rahayu bergetar. Ya, jawab Anita sebelum dokter sempat menjawab. Dengan terapi yang tepat dan dukungan penuh, efek pengkondisian seperti ini bisa diatasi. Anak-anak memiliki plastisitas otak yang luar biasa. Mereka bisa pulih dari trauma yang bahkan akan menghancurkan orang dewasa. Dr. Surya mengangguk setuju. Kami akan bekerja sama dengan tim psikologi untuk menyusun program rehabilitasi khusus. Berdasarkan bukti yang kalian berikan tentang protokol pengunci, kami sekarang punya pemahaman lebih baik tentang apa yang perlu dilakukan. 3 hari kemudian, Melati diizinkan pulang ke rumah. Meski masih membutuhkan terapi reguler, kondisinya jauh lebih baik dari yang dikhawatirkan. Rahayu mengambil cuti panjang dari pekerjaannya yang baru sebagai konsultan di sebuah LSM perlindungan anak, posisi yang ditawarkan Komisioner Ratna padanya. Sementara itu, kasus Yayasan Cahaya Nusantara terus berkembang menjadi skandal nasional terbesar dalam beberapa dekade. Raden Harsono dan beberapa petinggi yayasan, termasuk Budi Santoso, menghadapi berbagai dakwaan serius. Puluhan orang tua mulai tampil dengan kisah serupa tentang perubahan aneh pada anak-anak mereka yang mengikuti program khusus yayasan. Yang mengejutkan banyak pihak, Dharma Wijaya secara sukarela menyerahkan diri ke polisi 2 hari setelah penggerebekan, membawa lebih banyak bukti dan bersedia bersaksi tentang seluruh operasi. Kesaksiannya menjadi kunci dalam membongkar jaringan yang lebih luas di balik proyek tersebut, menyeret beberapa nama besar dalam politik dan bisnis. Dia menepati janjinya, kata Joko pada Rahayu saat mereka bertemu di kafe seminggu setelah kejadian. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya. Aku masih tidak bisa sepenuhnya memaafkannya, jawab Rahayu jujur. Tapi aku menghargai keberaniannya di akhir. Joko tersenyum tipis. Berita terbarunya, pemerintah membentuk komisi khusus untuk menyelidiki semua lembaga pendidikan yang memiliki program khusus serupa. Gerakan Hwance Lindungi Pikiran Anak menjadi viral di seluruh negeri. Bagaimana dengan anak-anak lain? Tanya Rahayu. Pikirannya tertuju pada puluhan anak yang mungkin mengalami hal serupa dengan Melati. Komisi Perlindungan Anak sedang mengoordinasikan program rehabilitasi nasional menggunakan protokol yang dikembangkan dari kasus Melati. Anita terlibat penuh dalam tim ahlinya. Joko berhenti sejenak. Kamu tahu, kisahmu dan Melati telah menginspirasi banyak orang. Banyak orang tua sekarang lebih berani mempertanyakan metode pendidikan yang diterapkan pada anak-anak mereka. Rahayu tersenyum lemah. Aku hanya seorang ibu yang ingin melindungi anaknya, dan itulah yang membuatnya begitu kuat, kata Joko. Keberanian seorang ibu biasa menghadapi sistem yang begitu besar. 6 bulan kemudian, kehidupan Rahayu dan Melati mulai menemukan keseimbangan baru. Melati kini bersekolah di sekolah umum biasa dengan kurikulum standar, di mana dia bisa bermain dan belajar seperti anak-anak lainnya. Terapi mingguan dengan Anita membantu mengatasi trauma dan secara bertahap melunturkan efek pengkondisian yang diterimanya. Masih ada mimpi buruk sesekali, dan kadang Melati masih menggambar simbol-simbol aneh saat pikirannya mengembara. Tapi semakin hari, gambar-gambarnya semakin dipenuhi warna-warna cerah, bunga dan pemandangan, bukan lagi mata yang mengawasi atau bintang-bintang geometris. Pada suatu sore yang cerah, saat mereka bersantai di taman kota, Melati tiba-tiba menatap Rahayu dengan mata besarnya yang jernih. "Bu," katanya dengan suara polos. "Aku ingat sesuatu." Jantung Rahayu berdebar. Sepanjang proses pemulihan, ada beberapa memori yang tetap terkunci rapat, terlindungi oleh mekanisme pertahanan yang ditanamkan dalam pikiran Melati. "Apa yang kamu ingat, sayang?" Tentang ruangan dengan bintang-bintang itu. Melati berbicara tanpa ketakutan atau kebingungan yang biasanya muncul saat topik ini disinggung.
Pak Budi selalu bilang kami istimewa, bahwa kami akan membantu membuat Indonesia lebih baik. Rahayu menggenggam tangan putrinya, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Tapi kamu tahu apa yang selalu kupikirkan saat di sana? Melati melanjutkan, senyum kecil muncul di bibirnya. Aku selalu membayangkan kita piknik seperti ini, atau membaca buku bersama sebelum tidur. Itu yang membuatku bertahan. Air mata Rahayu menggenang. Betapa kuatnya jiwa kecil ini, yang bahkan di tengah manipulasi berat sekalipun, masih menemukan cara untuk menggenggam erat pada cinta dan kenangan indah. Dan Bu, Melati menambahkan, matanya berbinar. Aku tidak takut lagi pada bintang-bintang. Mereka cuma bentuk di langit. Tidak ada yang bisa mengontrol pikiranku kecuali aku sendiri. Itu yang Dokter Anita ajarkan padaku. Rahayu memeluk Melati erat, merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan. Kamu benar, sayang. Tidak ada yang bisa mengontrol pikiranmu. Kamu adalah gadis kecil terkuat yang pernah Ibu kenal. Pada saat yang sama di Gedung Pengadilan Jakarta, sidang terakhir kasus Yayasan Cahaya Nusantara sedang berlangsung. Rahayu sengaja memilih tidak hadir, lebih memilih menghabiskan waktu bersama Melati. Joko berjanji akan menelepon dengan hasil sidangnya nanti. Ketika ponselnya berdering sore itu, Rahayu sudah bisa menebak beritanya dari nada suara Joko yang bersemangat. Raden Harsono dijatuhi hukuman maksimal. Program-program serupa di seluruh negeri dihentikan dan diselidiki. Dana kompensasi besar dialokasikan untuk rehabilitasi anak-anak yang terdampak. Kita menang, Rahayu, kata Joko. Bukan hanya di pengadilan, tapi dalam mengubah kesadaran publik. Orang-orang sekarang bicara tentang hak atas pikiran sendiri sebagai bagian dari hak asasi anak. Malam itu setelah menidurkan Melati, Rahayu duduk di teras rumah mereka yang kecil, menatap langit berbintang. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Dari kecurigaan awal hingga perjuangan yang nyaris mustahil melawan sistem yang begitu besar. Perjuangan itu meninggalkan bekas luka tentu saja, tapi juga membawa cahaya, bukan hanya untuk Melati, tapi untuk banyak anak lain yang terlindungi berkat apa yang mereka lalui. Keesokan harinya, Rahayu menerima sebuah paket dari Dharma Wijaya, dikirim dari tahanan. Di dalamnya ada sebuah buku catatan berisi penjelasan detail tentang setiap aspek program pengkondisian, termasuk metode untuk sepenuhnya membalikkan efeknya. Ada juga surat singkat. Untuk Rahayu dan Melati, tidak ada kata yang cukup untuk meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya harap informasi ini bisa membantu Melati dan anak-anak lain untuk sepenuhnya pulih. Keberanian kalian telah membuka mata saya tentang makna sebenarnya dari pendidikan, bukan untuk mengontrol, tapi untuk membebaskan pikiran. Dharma. Rahayu menyerahkan buku itu ke tim rehabilitasi yang dipimpin Anita, yang menyambutnya sebagai terobosan penting dalam upaya pemulihan anak-anak. Setahun penuh telah berlalu sejak hari bersejarah di pengadilan ketika Melati, dengan keberanian luar biasa, menunjuk ke arah Raden Harsono dan berkata, "Dialah orangnya, Bu." Kalimat sederhana yang memicu runtuhnya sebuah sistem manipulasi yang telah lama beroperasi dalam bayang-bayang. Kini di ruang keluarga rumah baru mereka yang nyaman, Melati duduk di lantai asyik menggambar dengan krayon berwarna-warni. Rahayu mengintip dari balik bahu mungilnya. "Apa yang kamu gambar, sayang?" Melati mendongak dengan senyum cerah. "Masa depanku, Bu, lihat ini aku saat besar nanti." Di atas kertas, Melati telah menggambar sosok wanita dewasa mengenakan jas putih, dikelilingi anak-anak kecil. Di sudut atas ada tulisan rapi, Dr. Melati Widodo, psikolog anak. "Aku ingin membantu anak-anak seperti Dr. Anita membantuku," jelas Melati dengan mata berbinar, "agar tidak ada anak yang pikirannya diambil lagi." Rahayu berlutut dan memeluk putrinya dari belakang, hatinya penuh dengan rasa syukur dan bangga. "Kamu akan menjadi psikolog terhebat di Indonesia, sayang. Ibu yakin itu." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, Melati tidur tanpa mimpi buruk, dan saat Rahayu mengintip ke kamarnya, ia melihat putrinya tersenyum dalam tidurnya. Damai, aman, dan akhirnya benar-benar bebas. Kebebasan untuk bermimpi, kebebasan untuk memilih, dan yang terpenting, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, hak yang tidak ternilai yang nyaris direnggut darinya, kini telah kembali sepenuhnya. Di luar jendela,
Langit malam Yogyakarta dipenuhi bintang-bintang nyata. Bukan simbol manipulasi, tapi pengingat akan keajaiban semesta yang tak terbatas, seperti potensi dalam pikiran seorang anak yang dibiarkan tumbuh dengan cinta dan kebebasan.